Aku udah baru pandang kota kereta lagi Mona Lisa Nanda. Nama saya Cita Salimo. Saya menulis sastra, saya mengajar bahasa Indonesia dan sastra. Jabatan saya di sekolah sebenarnya nggak belum apal. Jabatan saya di sekolah koordinator literasi dan komunikasi. Kerjanya ngapain? Bikin program. Bagaimana abang itu bisa menemukan gaya penulisan yang cocok dengan karakter abang ketika menulis sebuah karya sastra gitu, Pak? Apa ada cerita nggak di balik abang menemukan gaya bahasa abang? Saya menulis puisi ya. Saya menulis puisi. Kalau anda membaca secara telaten atau secara teliti puisi-puisi Indonesia, itu puisi-puisi Indonesia itu kan indah kan, ya kan? Puisi Indonesia itu kan indah pertama. Yang kedua adalah saking indahnya dia menggunakan stilistika yang hiperbolis ya. Hiperbolis itu melebih-lebihkan. Kalau tidak hiperbolis dia personifikasi. Saya kasih contoh dulu puisi-puisi Indonesia yang saya baca ketika masih menggunakan alma mater seperti Anda. Itu puisi-puisinya Sapardi Djoko Damono. Puisi-puisi Sapardi Djoko Damono menggunakan stilistika atau gaya bahasa personifikasi itu sangat matang sekali, sangat kuat sekali. Saya kasih contoh ya, cepat-cepat. Anda tahu puisi Hujan Bulan Juni kan? Tahu, Bang. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakan rintik rindunya kepada pohon yang berbunga itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Kata tabah atau kata arif itu kan sebenarnya sifat yang cuman kita yang bisa merasakan. Karena itu sifat manusia yang diletakkan Sapardi ke benda mati. Benda mati itu apa? Hujan. Oke? Indah ya puisinya. Saya kasih contoh lagi puisi Indonesia yang indah. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Ya kan? Dengan kata yang tak sempat disampaikan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat hawan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Lagi dan lagi Sapardi menggunakan yang namanya personifikasi. Karena dia menghidupkan kayu yang bisa ngomong. Dan dia menghidupkan awan yang bisa ngomong sama hujan. Lagi dan lagi indah. Apalagi puisi Indonesia yang indah? Ini kali tak ada yang mencari cinta antara tiang serta temali. Itu puisinya Hairil Anwar. Judulnya Senja di Pelabuhan Kecil. Ketika saya memakai alma mater seperti Anda, saya kaget-kaget kan. Wah, gila nih puisi Indonesia indah-indah banget. Ada nggak sih puisi Indonesia yang tidak indah dalam artian tertentu? Hasilnya sedikit sekali. Nah, gaya saya sebenarnya karya-karya saya tidak indah. Kalau Anda baca buku puisi saya, pilihan-pilihan katanya saja tuh sudah tidak indah. Misalnya apa? Saya sering pakai jus liur komodo, atau jus nanah, atau jus darah misalnya, atau kepala rangkong, atau darah rusa berbulu putih, atau apa lagi ya? Liur anjing, hujan anjing. Jorok ya, tidak indah kan? Nah, kenapa saya pengen menulis sesuatu yang tidak indah? Ya karena kalau Anda membaca puisi-puisi Indonesia sudah banyak banget yang indah. Saya pengen keluar dari tradisi itu sebenarnya. Tradisi puisi-puisi Indonesia seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Cara saya menulis seperti itu? Caranya adalah saya fokus membaca puisi-puisi Indonesia. Makanya saya bilang puisi-puisi Indonesia itu terlalu indah. Nah, dengan begitu ngapain lagi saya menulis puisi yang indah-indah banget kan? Nggak ada bedanya saya dengan pengarang-pengarang lain. Salah satunya alasannya seperti itu. Kayak gitu. Jika abang membaca sebuah karya sastra nih, abang itu memahami isi dari karya sastra itu menggunakan gaya penulisan si penulis itu atau gaya penulisan yang abang buat sendiri?
ketika saya berhadapan dengan gaya bahasa penulis lain, begitu kan? Ya, caranya adalah melihat bagaimana, pertama pasti identifikasi dulu dia pakai gaya bahasa apa, dia pakai stilistika apa. Tadi seperti saya contohin ya, Sapardi itu menggunakan personifikasi ya. Ketika lu tahu Sapardi pakai personifikasi, ya lu harus tahu personifikasi itu apa, kan begitu ya. Nah, ketika kamu sudah tahu personifikasi itu apa, kamu harus tahu juga kenapa Sapardi menggunakan personifikasi sebagai stilistikanya. Nah, ketika kamu sudah tahu dia kenapa pakai personifikasi, yang ketiga, kamu pasti paham apa maksudnya. Sederhana kan? Ketika kamu tidak tahu gaya bahasa apa yang dia pakai, kamu nggak bisa membaca teksnya, begitu loh. Saya kasih contoh lagi ya, tadi personifikasi. Sekarang kalau Anda tahu penyair kelahiran Medan yang suka bilang aku ini binatang jalang, tahu ya? Tahu. Dia pernah bilang nasib adalah kesunyian masing-masing. Apa ini maksudnya kira-kira? Nasib adalah kesunyian masing-masing. Ini kan metafor. Ya kan? Nasib itu kan sebenarnya kan personal. Nasib kita kan beda-beda. Dia pakai kata kesunyian untuk menggambarkan sesuatu yang personal itu. Sunyi itu kan sebenarnya kan karena nggak ada orang. Ya kan? Nasib sama. Nasib beda kita nasibnya. Jadi nasib adalah kesunyian masing-masing. Maksud dia adalah nasib kita ini semua beda. Dan nasib itu kita tanggung sendiri-sendiri, nggak ada kaitan sama orang lain gitu. Kan simpel kan berarti kan kalimat itu kan. Tapi kalimat itu kan megah sekali. Nasib adalah kesunyian masing-masing. Apa ya maksudnya gitu? Itu yang pertama, metafora tadi. Saya kasih contoh lagi, puisi Hairil yang paling terkenal, yang sering kita kutip. Cinta adalah bahaya yang lekas jadi pudar. Cinta adalah bahaya yang lekas jadi pudar. Ini juga metafor. Nah, kira-kira apa maksudnya? Cinta adalah bahaya yang lekas jadi pudar. Bagus banget kan? Cinta adalah bahaya yang lekas jadi pudar. Sebagaimana kita tahu kan, perasaan itu kan sebenarnya kan cepat naik turun ya. Hari ini kita sayang sama orang, besok kita benci sama dia, besok kita sayang lagi gitu ya. Nah, dia pakai kata bahaya. Cinta adalah bahaya yang lekas jadi pudar. Dia pakai kata bahaya, lekas, dan pudar. Bahaya itu kan keadaan di mana kita nggak tahu apa yang terjadi nanti, gitu kan? Kalau tanganmu kamu taruh api, jangan, bahaya gitu. Iya kan? Sama seperti cinta itu loh. Kita nggak tahu ke depannya kita sama dia kayak mana, dan bisa jadi pudar, gitu loh. Sederhana kan? Berarti intinya adalah cinta adalah perasaan yang sensitif. Bisa lanjut, bisa tidak gitu. Cara saya membaca teks seperti itu. Caranya adalah mencari keyword ya. Apa itu? Bahasa Inggris loh sebenarnya. Kata kunci. Dan diucapkan. Jadi di dalam buku Poetry 101 itu dikatakan bahwa cara memahami puisi salah satunya adalah diucapkan. Keluar lagi, saya kasih contoh. Hidup hanya menunda kekalahan. Jauh dari cinta sekolah rendah. Hidup hanya menunda kekalahan. Kan ujung dari hidup apa? Meninggal gitu loh. Ini kita sedang menunda. Sederhana kan? Selanjutnya nih Bang, kan saya juga sebenarnya pernah baca kumpulan puisi Abang. Terus sebenarnya gimana sih cara Abang di dalam puisi itu, apakah terdapat pola, ritme, dan irama tertentu gitu dalam puisinya, dan gimana ketiga hal itu mempengaruhi pembacaan dan interpretasi yang ada pada teks puisi tersebut. Kalau Anda baca buku saya kan tidak menulis karya sastra dari kiri ke kanan kan. Dia kan bentuknya berantakan ya. Sebenarnya bukan berantakan, bentuknya memiliki pola seperti Anda bilang tadi. Pola itu gagasannya dari mana? Begini. Kalau Anda membaca Warkop Jaya itu, tulisan Warkop Jaya, Anda kan baca dari kiri ke kanan, ya kan? Pertanyaannya sederhana, sejak kapan Anda membaca bahasa Indonesia itu dari kiri ke kanan? Sejak baca buku Bang Titan. Sejak Anda mengenal bahasa sebenarnya, ya kan? Lalu saya tanya lagi, kenapa bahasa Indonesia dibaca dari kiri ke kanan? Sedangkan ketika Anda baca Al-Quran, itu dari kanan ke kiri. Atau kalau Anda membaca manga Jepang, itu dari kanan ke kiri. Nah, pertanyaan ini mengganggu saya sekali sebenarnya. Kalau Anda tanya, jadi Bang jawabannya apa? Saya juga nggak tahu jawabannya apa sampai sekarang. Nah, masalahnya kan bukan jawabannya, tapi bagaimana cara kamu merespon pertanyaan itu. Cara saya merespon pertanyaan itu adalah membuat pola seperti itu. Ada satu orang di Padang pembaca saya, dia membuat cara membacanya sendiri. Jadi misalnya teksnya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Kan pecah-pecah nih.
dia melingkari yang di tengah dulu, dia bikin nomor 1. Dia bikin di sini di atas 2, dia bikin di bawah 3. Nah, kenapa dia tandai? Dia bacanya ke sini, ke sini, ke sini. Itu bisa dicoba, Roy. Itu bisa dicoba. Jadi sebenarnya pola yang aku buat tuh sebenarnya gagasannya itu dulu. Sejak kapan kita membaca bahasa Indonesia itu dari kiri ke kanan? Puisi-puisi Sapardi itu tuh banyak aku baca dari bawah ke atas sebenarnya. Nemuin apa, Bang? Banyak hal. Kadang nyambung, kadang enggak. Kalau Anda menonton film Percy Jackson, kalau Anda tahu ya, Percy Jackson itu orang yang mengalami disleksia. Disleksia itu kalau dia baca satu teksnya itu bergerak sendiri. Misalnya bacaan buah segar dan sehat itu bergerak. Kadang-kadang huruf A di sehat itu ke awal, E-nya itu ke ujung. Nanti ada searching, itu penyakit. Nah, saya tuh pengen melakukan hal demikian sebenarnya. Dengan pola seperti itu. Kalau soal ritme dan segala macam, saya sebenarnya tipe penulis yang tidak terlalu memperdulikan bunyinya enak atau tidak. Karena bagi saya bunyi itu kadang-kadang mengungkung makna dan mengungkung pilihan kata yang saya gunakan gitu. Kalau Anda membaca puisi-puisi siapa, Amir Hamzah, Hairil Anwar, itu kan Amir Hamzah dan Hairil Anwar harus mencari kata yang ujungnya B gitu kan, demi mencapai BBBAAA. Nah, saya tuh sebenarnya agak males mencari kata-kata seperti itu. Bagi saya itu beban. Mungkin bagi sebagian orang tidak. Bagi saya beban. Karena ya kenapa saya harus menuruti bunyinya? Saya kan sebenarnya mengejar makna sebenarnya. Saya kan mengejar peristiwa yang saya bangun. Kalau makna yang saya bangun atau peristiwa yang saya bangun bunyinya tidak enak tapi maknanya tercapai, iya saya mending maknanya ketimbang peristiwanya. Kurang lebih kayak gitu Nanda soal ritme dan irama. Saya tipe penulis yang tidak taat konvensi lah, tidak taat aturan begitulah kurang lebih. Ya dengan gagasan seperti itu saja, jangan itu kan tidak taat aturan ya. Dalam puisi Abang itu kan ada yang pecah-pecah gitu Bang, yang kayak pemaknaan kata anjing yang meludahi lubang ludahnya seseorang gitu Bang, gimana itu? Sebenarnya di buku itu yang hewan paling banyak keluar tuh anjing. Iya. Ada 40-an kata anjing ya. Itu juga aku nggak sadar, itu seorang pembaca yang ngasih tahu kabar ke aku. Sebenarnya begini Roy, kalau Anda baca karya saya itu di setiap puisi ada hewannya. Iya. Di setiap puisi ada hewannya, ada gagak, semut, flamingo, ikan koelakan, ikan sapu-sapu, apalagi ya? Komodo ya, biru komodo tadi ya. Sebenarnya kalau soal anjing tuh secara personal kan saya takut banget sama anjing. Saya takut banget sama anjing. Dan bukan hanya anjing, saya takut sama semua hewan. Ini sebenarnya gagasan kenapa hewan itu banyak banget di karya saya, karena saya takut sama semua hewan. Apa stilistikanya? Paradoks atau ironi, berlawanan. Saya takut sama semua hewan, tapi saya menulis tentang hewan gitu. Nah itu stilistikanya sebenarnya, itu gagasannya. Ya kalau soal anjing sebenarnya kan dia bisa dilambangkan sebagai kesetiaan, dia bisa dilambangkan sebagai kemarahan, dia bisa dilambangkan sebagai hewan yang menjaga ketentraman manusia. Karena anjing di situ sebenarnya ada 3 alusinya. Pertama anjing Kerberos. Kerberos itu penjaga neraka bagi orang Yunani. Yang kepalanya 3, itu namanya anjing Kerberos. Dan itu peliharaannya Hades, dewa Hades di Yunani. Nah, anjing kedua ada anjing yang namanya Kitmir. Dalam Islam itu Kitmir adalah anjing yang terdapat dalam surat Al-Kahfi yang menjaga gua selama 300 tahun lebih. Waktu pemuda-pemuda itu bersembunyi ada anjing. Yang ketiga adalah anjing paling terkenal di Indonesia, Sangkuriang. Tahu ya Anda ya? Jadi saya memandang hewan dari banyak lanskap kebudayaan. Ini tadi ya, pertama Islam, Yunani, dan Indonesia. Jadi hewan dalam pandangan saya itu bukan sekadar sesuatu yang tidak punya akal gitu ya. Perbedaan kita dengan hewan kan itu kan. Mereka kan nggak punya akal, kita punya akal. Mungkin mereka punya intuisi, kita juga punya intuisi. Jadi saya memandangnya kayak gitu. Gitu lah kalau soal hewan.